Shalom dan selamat pagi buat anak didik kami yang terkasih di kelas 6 SD Pondok Daun. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua sehat dan tetap semangat. Hari ini materi pembelajaran kita yakni belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan pinjamkan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kesempatan belajar, pengenalan akan Tuhan, sehingga kami dapat hidup benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bantulah kami memahami apa yang kami pelajari. Terlebih ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bimbingan dan hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, mari buka Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ibu akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Anak-anak, tahukah kamu ayat ini berisi tentang apa? Ayat ini berisi tentang percakapan antara Raja Nebukadnezar dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilatar belakangi dengan tita raja. Demikian bunyi tita raja tersebut. Dengarlah hai seluruh rakyat negeri, jika engkau mendengar bunyi suara sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar, dan setiap orang yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Mendengar tita raja, banyak rakyat menjadi takut, dan setiap kali bunyi sangkakala diperdengarkan, semua rakyat sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 anak Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan, menolak untuk menyembah. Kemudian hal itu diketahui oleh raja. Dengan sangat murka, raja menyuruh prajurit untuk membawa ketiganya ke hadapan raja. Dan ketika mereka sampai di hadapan raja, raja pun berkata, "Bukankah sudah kuperintahkan kepada seluruh rakyat negeri untuk menyembah patung raja ketika suara bunyi-bunyian diperdengarkan? Dan bagi setiap orang yang menolak menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Namun anak-anak, apakah kamu tahu? Dengan tenang Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas raja tuanku. Wow. Dari ayat bacaan ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, dibutuhkan keberanian yang cukup untuk bicara di depan raja. Apalagi saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak titah raja. Ketaatannya kepada Tuhan melebihi apapun, termasuk nyawanya sendiri. Yang kedua yang menarik dalam ayat bacaan ini adalah pengenalan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sangat dalam kepada tuannya. Dengan kata lain, mereka berkata seperti ini, Tuhan yang kami sembah menolong ataupun tidak menolong kami akan tetap menyembah Tuhan yang kami percayai. Yang ketiga, meskipun ancaman ada di depan mata Sadrak, Mesak, dan Abednego, namun mereka tetap teguh pada pendirian mereka untuk tidak menyembah Allah lain atau tidak menyembah dewa lain. Anak-anakku yang terkasih, di sini ibu sangat percaya mengapa mereka begitu teguh kepada keyakinan mereka, tidak lain dan tidak bukan karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan itulah yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mampu berpegang teguh pada keyakinannya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius 10 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Namun keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak serta-merta berjalan mulus. Hal ini membuat raja semakin murka dan ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk menambahkan suhu api 7 kali lipat lebih panas dari biasanya dan menyuruh algojo mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun apa yang terjadi ketika para algojo memasukkan mereka ke dalam perapian? Saking panasnya api, para algojo tersebut mati kepanasan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Baik rambut dan jubah mereka tidak terbakar. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ketika mereka masuk di dalam perapian hanya 3 orang, raja melihat ada 4 orang. Bahkan Alkitab mencatat di dalam perapian mereka berjalan-jalan. Melihat kejadian tersebut, banyak orang yang terheran-heran dan Raja Nebukadnezar menjadi takjub kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar membuat titah yang baru. Adapun isi titah Raja Nebukadnezar ialah, siapa yang menghina Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirubuhkan. Sebab tidak ada Allah seperti Allah yang dipuja oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu tutup dengan satu kalimat sebagai berikut. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita mampu bertahan dalam ketaatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.